Oke teman-teman, di sini saya mau review gameplay lagi. Kenapa akhir-akhir ini saya sering review nggak langsung record ya? Soalnya untuk kenapa kemarin itu kalau main sambil record itu ngelag parah. Jadi sinyalnya naik turun, hasil gameplay jadi kurang bagus. Makanya sekarang saya kayak gini main dulu, terus ada hasil reviewnya saya rekam dan saya review, jadi biar lebih enak juga sih. Nah di sini saya pakai Hylos sama supportnya Palir. Nah di sini untuk support saya suruh teman saya pakai Palir. Itu kenapa saya suruh Palir? Soalnya combo dua hero ini antara support si Palir sama si Hylos ini enak. Soalnya di sini Hylos dia gimmick area cara berkala ya, tambah dia buat ngebet, terus di belakangnya bisa Palirnya itu free, bisa masuk. Nah di sini ceritanya si Bamonnya ini mau kill Palirnya, malah dia mati. Di sini bagus Bamonnya, dia nggak buta map ya, dia langsung kalian cover. Cuman di sini Palirnya juga GG, jadi memang lagi skill di sini. Nah di sini baratnya juga over karena dia pengen banget ganggu bak ungunya, sementara di sini dia nggak lihat musuhnya ada banyak, terus Palirnya udah pulang dan Hylasnya terakhirnya kritis. Bisa dibilang baratnya terlalu maksa, cuman nggak apa-apa. Nah di sini saya clear minion. Kenapa saya clear? Karena saya lihat ada matinya, jadi yang dapat duitnya itu maju ya. Nah di sini Jin melawan Sun. Saya kombinasikan ke Sunnya supaya mundur karena ada Aurora. Nah sementara kalau kita Hanjo di sini dia free ya, bebas, sangat bebas, nggak ada yang ganggu. Untuk roamingnya juga dia cepat. Nah di sini saya roaming ke atas bantu Sun. Terus di sini di Palirnya saya kasih tahu supaya jangan terlalu maju. Temannya di sini udah akhirnya saya yang ngorbanin diri, dan ternyata Palirnya di sini harus mati juga, di execute. Dan itu dia marah-marah, sumpah. Teman saya itu dia marah-marah karena dia nggak nyangka kalau si bawahnya pakai execute. Saya bilang udah nggak apa-apa, sabar nanti. Nah di sini untuk networknya kita bisa lihat sama-sama 4 ya skillnya dari kedua tim. Si tim saya yang paling banyak skill itu Barat, sementara di sana si ini Patrick. Nah di sana hypernya Patrick ya. Kita Hanjo, berarti kawan Hanjo ya udah pasti yang Hanjo ya. Nah di sini saya lihat si Patricknya lagi membuat diri, gak ada yang jaga. Nah itu salahnya tim mereka. Jadi si core itu benar-benar dilepas. Nah ini mati. Walaupun Patricknya udah level 5, saya sama Paling masih level 3 tadi ya. Jadi saya bilang ayo gas saja, soalnya saya lihat di map itu dia sendiri, jadi di bawah ada 2, di atas ada 2, otomatis dia sendiri kan. Nah, makanya saya ganggu dan tidak dilakukan tadi. Jadi untuk tag ini benar-benar harus kita nguasain map sama nguasain damage yang masuk ke dia. Nah di sini udah mulai mungkin balik mati. Kita tahu damage gimana sih bangun, makanya jadi saya berani maju. Di sini karta didapat semakin kita karena di baratnya akan banget di sini. Nah, jadi kalau kalian ngetarta juga kali itu ya tipsnya, kalau pada karta jangan semuanya hit target, tapi harus ada satu orang yang buka map, jadi kayak jagain, menggangguin, atau biar tartanya nggak dicuri itu. Kalau semuanya pada tarta, nanti tartanya bisa dicuri, jadi nggak ketahuan kalau ada yang mau nyuri tarta. Ya di sini saya cover di tim karena di sini darahnya masih banyak, saya beraniin maju pakai skill 2. Dan di sini soalnya saya pakai yang ini ya, yang
terakhir itu. Nah di sini juga saya beraniin maju apa karena tugas tank itu buat open map sama pasang badan. Jadi jangan takut mati, nggak apa-apa kita mati, yang penting tim kita bisa kill. Dan di sini si timnya bisa kill minionnya. Sementara itu orang kritis udah pasti hilang. Hanjonya di sini udah mulai kaya ya, saya lihat maksudnya dia sama gini yang udah kaya. Kalau di kita yang paling kaya itu sama Nido, yang barisnya juga udah lumayan, ini udah 3.000. Kalau di sana gini aja, sementara yang lainnya masih pada miskin karena diganggu-gangguin sama Hylos sama si palingnya. Nah begitulah gunanya Hylos kalau kalian. Jadi ya ini kan ada isi banyak nih, ini saya open map sehingga si hantunya free di sini. Yang bisa selamat. Nah sini sudah saya lihat ada pasang badan tetap namanya terus, dan diambil cover dulu karena saya lihat di alirnya dikejar sama si Bamo, jadi saya cover dulu alirnya. Dan ternyata saya enggak lihat auroranya dari tadi pukulin saya, tapi nggak apa-apa karena timingnya tepat, hanjunya udah datang, itu nggak bisa proses. Jadi kalau kalian main tank itu mindsetnya itu kalian harus bisa mungkin ngeganggu core musuh, bikin core musuhnya miskin, sama cover. Jangan sampai dia pasang badan tapi kalian terlalu barbar di depan atau sampai ngejar yang kritis, itu jangan. Mending kalian ada musuh yang kritis udah biarin si core-nya yang ngejar atau teman yang lain, kalian fokus buat pasang badan, ngejagain teman kalian sama cover teman kalian. Kayak gini ini komunikasi langsung, hantunya bilang turtle ya, saya langsung pasang badan buat turtle-nya. Nah, ini juga scene-nya open map ya, turtle-nya nggak ada yang curi. Oke, nah di sini si ininya udah digengging ya, udah pasti mati, digeng sama 4 orang. Nah di sini saya open map, pasti saya paling depan. Lihat auroranya udah merah, saya beraniin diri biar auroranya pasifnya itu ke saya. Jadi kalau kalian pick tank itu jangan takut, aduh takut gua di stun atau apa, jangan. Justru itulah harus sebisa mungkin si stunnya itu kena ke kalian, jangan kena ke core atau ke support kalian yang darahnya tipis. Jadi memang kayak gitu, emang ditakdirkan kalian yang harus mati, menerima di make semua skill ke kalian. Walaupun yang pada saat war itu yang harus mati ya tanknya yang harus mati terlebih dahulu harusnya ya, karena di make-nya nggak terlalu gede tapi dia defense-nya gede. Nah ini pasti yang paling pertama paling depan ya tanknya. Nah duelin, nah di sini kalirnya free hit sama hantunya juga free hit. Gitu, walaupun hasil harus kritis ya. Cuma di sini saya tahu di make si Tingkat itu nggak gede-gede banget karena saya juga lihat itemnya dia nggak bagus buat defense. Nah tapi di sini saya bisa permainin Gatotnya dan mati sama Hanjo. Kayak gitu. Komunikasi sama kerjasama tim itu penting. Jadi buat kalian yang main tank itu ya kalian kan harus tahu ini. Oke, di sini bisa masih hidup karena ada OC, jadi saya regen terus HP-nya plus item dari sepatu. ROM-nya saya beli yang ROM yang warna hijau itu yang nambahin regen, makanya di situ nambah lagi jadi gak mati. Tank yang bagus itu tank yang bisa memperhitungkan seberapa banyak damage yang bisa dia terima. Jadi dia nebein itu nggak asal maksudnya nggak asal pasang badan di depan terima damage. Jadi dia tahu oh hero ini damage segini, hero ini damage segini. Kalau kena tim kayak gini ya
sebisa mungkin sih jangan sampai mati. Cuman kalaupun mati ya kalian berjasa gitu loh buat tim kalian di belakang bisa free hit kayak gitu. Nah ini juga udah komunikasi bahwa saya ngelot, misalnya timnya datang dan sudah ngelot, dan di sini Valirnya open map ya, nggak bantu ngelot, dia open map loh, ngusir Gatot sama yang lain. Dan di sini Gatotnya timingnya pas, ternyata karena nggak ada yang handle tadi. Soalnya kalau Valir sih nggak mungkin handle sebanyak itu, dia cuma open map aja dorong sebisanya dia kayak tadi. Dan di media masih kurang tadi, makanya bisa curi lordnya, dan harusnya juga udah bisa diprediksi ya. Tapi di sini ya udah kita lebih memilih udah gak apa-apa kasih lord, seenggaknya ulti mereka skillnya udah kepake semua dan workout, daripada kita dapat lord tapi nanti kita yang mati semua. Mending kita kasih lordnya tapi mereka semua mati. Oke, ini Gatotnya loncat, nggak ada yang kena. Oke. Ini paginya udah enak banget ya, sebelumnya dia udah sakit karena dia udah jadi ikonnya. Dan semua fokus ke turret karena ini rank ya, bukan kelas. Jadi kita lebih mentingin udah end aja ke turret. Udah cukup lah killnya. Ya itu juga tips buat kalian kalau kalian main ngerank. Jadi kalau kalian bisa end ya udah end, jangan mentang-mentang kalian lagi menang, lagi berjaya terus kalian lama-lamain. Itu comeback pasti ada, apalagi kalau mereka punya marksman. Yang namanya marksman itu kalau udah full item, apalagi dia punya lifesteal atau dijaga dengan baik, itu pasti enak gitu kalau pasti mau. Tapi kalau masih kayak gini kan, ini item masih belum jadi nih Patricknya. Nah di backnya itu juga masih belum terlalu kerasa, makanya si high loss-nya itu masih bisa bertahan. Walaupun di sini item defense-nya udah jadi si high loss-nya. Terus juga untuk item ini juga tipsnya, kalian untuk build item pertama itu diusahain jangan ngasal ya. Nah, gimana caranya bisa tahu build apa dulu yang harus kita beli? Itu kalian lihat musuhnya. Di sini musuhnya ada dua tipe magical, yaitu Gwyn sama Aurora, dua magical, sama tiga tipe physical. Untuk Gatot sebenarnya lebih ke fisik ya, karena di magicnya juga dari si pasifnya doang, dan itu pun nggak ada ini, jadi nggak terlalu sakit lah di magicnya. Untuk Balmond juga sama Beatrix ini di awal-awal di magicnya masih kurang. Nah sedangkan Guinevere sama si Aurora itu awal-awal early game di media udah pedes, udah sakit. Makanya dari awal saya langsung beli ini sepatu magical defense. Terus yang kedua saya beli ini real armor. Kenapa dua-duanya magical, physicalnya enggak saya beli dulu? Karena di early game yang paling di media paling sakit itu mereka. Udah masuk mid game baru di sini saya beli yang physical defense, karena lihat di sini si Beatrixnya udah mau jadi item ketiga, dan Balmonnya juga udah lumayan. Di sini dia mau beli critical, jadi item defense-nya juga nggak ngasal yang kita beli. Kita lihat juga musuhnya beli item apa, kita beli counter itemnya kayak gitu. Di sini Auroranya sama si Gwyn-nya kan beli Holy Crystal, ya udah kita beli yang defense magicalnya gede. Sama di sini beli HP regen untuk pada saat war, sama biar nggak bolak-balik base, jadi regen lagi cepat kayak gitu. Dan untuk physicalnya kenapa saya pilih dominant ice, karena ngurangin apa namanya, ini bisa kalian baca, nambah pukulan speed sama ngurangin 10% cooldown reduction, ngurangin cooldown reduction sama mengurangi shield dan regen hero lawan di sekitar 50%, tidak termasuk yang efek life drain.
attack speed mereka. Nah, ngurangin attack speed. Di sini juga pada punya attack speed ya. Si ininya. Oh iya. Oh, udah agak dirubah ya. Kalau dulu itu dia mengurangi kritikal musuh. Ya, kalau tidak salah ya, item ini tuh. Jadi karena kalau musuhnya beli item kritikal kayak gini, mau jadi kritikal nih, kalian beli item ini. Itu tipsnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat tipsnya. Terima kasih.